Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Baca Relatif, ruang di mana kita mencoba memulai kembali benang sejarah yang selama ini sengaja dibiarkan kusut. Kita sering mendengar tentang trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu kita mengenal pers sebagai pilar keempat. Tetapi mari kita jujur ke diri sendiri. Saat ini, ketika kita melihat ketidakadilan hukum, ketika kita melihat kebijakan yang tidak masuk akal, kemana kita pertama kali mengadu? Ke kantor polisi? Jawabannya enggak. Ke gedung DPR? Apalagi? Faktanya saat ini adalah kita mengadu ke layar ponsel kita. Hari ini, pilar kelima demokrasi telah lahir. Netizen. Dulu, hukum bekerja berdasarkan sistem. Saat ini, seolah ada gium baru. Viral justice. Tidak viral. Jangan harap ada keadilan. Nyatanya, semenjak pemerintahan Joko Widodo, kita melihat sebuah paradoks. Tidak secara fungsi, mereka seringkali mengalami kemacetan logika. Pers yang dulu menjadi anjing penjaga, kini terjebak pada algoritma, terjebak pada kepentingan para pemilik modal. Lantas, siapa yang tersisa di garis depan penjaga demokrasi? Tentu saja, netizen. Anda semua. Masa yang tidak digaji, masa yang tidak memiliki kantor, tetapi siap meledak kapan saja ketika melihat ketimpangan. Ingat, hampir seabad yang lalu, di dalam sel penjara dan persembunyian, Tan Malaka menulis tentang Madidok, materialisme, dialektika, dan logika. Ia ingin rakyat tidak percaya pada tahayul, tetapi percaya pada bukti dan akal sehat. Coba perhatikan cara kerja netizen saat ini. Ketika ada pejabat pamer kekayaan atau ada hukum yang tajam sebelah, netizen akan melakukan audit sosial. Mereka mencari bukti digital. Itu adalah materialisme. Membandingkan janji dengan kenyataan, dialektika, dan menyimpulkan ketidakberesan tersebut, itulah logika. Inilah wujud modern dari aksi massa yang dicita-citakan Tan Malaka. Aksi yang bukan sekedar kerumunan orang di jalan, tapi kerumunan pemikiran di ruang digital yang mampu menekan penguasa untuk kembali ke jalan yang benar. Saat ini, kita memasuki babak baru. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, tantangannya semakin besar. Koalisi politik semakin raksasa. Dan oposisi di parlemen tampaknya hampir tidak ada. Dalam kondisi seperti ini, netizen adalah oposisi yang paling murni. Netizen tidak bisa disogok dengan jabatan menteri. Netizen tidak bisa dijinakkan dengan uang tunjangan. Suara digital adalah satu-satunya instrumen yang paling sulit untuk dibungkam sepenuhnya. Namun kita harus waspada. Tanpa logika, tanpa sejarah, pilar kelima ini bisa menjadi liar. Tanpa panduan, kita akan menjadi mob mentality. Masa yang menghakimi tanpa mengerti esensi. Itulah mengapa Baca Merah TV itu ada. Untuk memberi asupan sejarah dan logika pada keberisian kita di media sosial. Kawan-kawan netizen, kalian adalah benteng terakhir saat hukum terasa tumpul karena kepentingan. Suara kalianlah yang mengasahnya kembali. Saat benang merah sejarah coba diputuskan agar kita lupa pada jati diri bangsa. Jempol kalianlah yang menyambungkan kembali. Jangan pernah merasa kecil. Satu komentar, satu share, satu retweet yang berbasis pada kebenaran adalah peluru bagi ketidakadilan. Jangan pernah merasa kecil. Satu komentar, satu share, satu retweet yang berbasis kepada kebenaran adalah peluru bagi ketidakadilan. Tan Malaka pernah berkata,
suara itu tak akan bisa dipenjarakan. Hari ini, suara itu ada di genggaman kalian. Terima kasih sudah menonton tayangan perdana kami. Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat mengasah pisau logika kita. Dukung kami dengan cara subscribe. Kemudian jangan lupa bagikan video ini. Dan yang paling penting, jangan berhenti berisik jika kita melihat ketidakadilan. Karena diam adalah pengkhianatan terhadap sejarah. Ingat, kita tidak hanya melihat sejarah, tapi saat ini kita yang ciptakan sejarah. Saya, Muhammad Saiful Hadi, di Pacara Merah TV. Mari memulai belajar sejarah. Salam merdeka 100%. Bangkitlah kaum hormat sejati, pembela rakyat, pelopor revolusi, dengan semangat tanpa lawan, kita lawan penindasan dan tirani. Partai Murah, Partai Rakyat Merdeka, takkan tunduk, takkan gentar pada kuasa. Bersatu maju, kibarkan panji, untuk keadilan dan sosialisme sejati. Kita bangun negeri tercinta, dengan kerja, pikiran dan cita. Tanpa tuan, tanpa penjajah, Indonesia jaya tanpa perampas kuasa. Partai Murah, Partai Rakyat Merdeka, takkan tunduk, takkan gentar pada kuasa. Bersatu maju, kibarkan panji, untuk keadilan dan sosialisme sejati. Kita bangun negeri tercinta, dengan kerja, pikiran dan cita. Tanpa tuan, tanpa penjajah, Indonesia jaya tanpa perampas kuasa. Partai Murah, Partai Rakyat Merdeka, takkan tunduk, takkan gentar pada kuasa. Bersatu maju, kibarkan panji, untuk keadilan dan sosialisme sejati. Kita bangun negeri tercinta, dengan kerja, pikiran dan cita. Tanpa tuan, tanpa penjajah, Indonesia jaya tanpa perampas kuasa. Partai Murah, Partai Rakyat Merdeka, takkan tunduk, takkan gentar pada kuasa. Bersatu maju, kibarkan panji, untuk keadilan dan sosialisme sejati.